bau seperti gembel. Ambil uang ini dan enyahlah. Kata-kata itu meluncur dari mulut calon ibu mertuaku. Ia melemparkan uang ke lantai, menghina seorang pria. Peristiwa itu terjadi di tengah sebuah pusat perbelanjaan mewah. Pria yang bahkan pipinya ditampar itu hanya membungkuk dalam diam dan memunguti uang. Rambutnya separuh beruban, pakaiannya usang. Siapapun yang melihatnya akan mengira ia hanyalah seorang satpam tua biasa. Beberapa hari kemudian, saat pertemuan keluarga, calon ibu mertua itu kembali mengejek pria yang sama saat bertemu lagi dengannya. Datang naik taksi? Pakaianmu itu apa-apaan? Cuma satpam beraninya mau masuk ke keluarga kami? Tanyanya sinis. Ia menuntut hantaran 5 miliar rupiah dan meminta ayahku untuk tidak muncul dalam foto pernikahan. Sungguh perlakuan yang aneh pada orang yang akan menjadi besannya. Namun, ada yang ganjil, pria itu terus menahan diri sampai akhir. Ia tidak marah, tidak pula membela diri, seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Tepat 5 menit setelah pertemuan keluarga dimulai, pria itu akhirnya membuka mulut. Mengapa ia bisa begitu tenang menahan semua hinaan itu? Dan apa yang terjadi 10 menit kemudian? Mulai sekarang, saya akan menceritakan kisah itu kepada Anda. Sebelum video dimulai, beritahu saya di kolom komentar di mana Anda mendengarkan ini. Apakah dalam perjalanan pulang pergi kerja, sebelum tidur, atau sambil bekerja? Saya penasaran. Mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Malam itu pukul 7 lewat sedikit. Di sebuah restoran mewah di kawasan SCBD Jakarta, Cinta Kirana, 32 tahun, duduk di dekat jendela. Di balik kaca, gemerlap lampu gedung-gedung pencakar langit berkelip seperti lautan bintang buatan, lalu lintas di Jalan Sudirman tampak seperti aliran sungai cahaya yang bergerak lambat. Jantung Cinta berdebar lebih kencang dari biasanya hari ini. Kekasihnya, Reza Pratama, memintanya datang ke sini, mengatakan bahwa ia telah menyiapkan sesuatu yang istimewa. Setelah 1,5 tahun berpacaran, Reza, 35 tahun, yang menjabat sebagai direktur sebuah perusahaan startup, selalu menunjukkan sisi yang perhatian dan lembut. Di atas meja, sekeranjang mawar merah yang indah sudah menanti. Tentu saja, Reza yang telah menyiapkannya. Di atas taplak meja putih bersih, lilin berkelip lembut, dan gelas anggur yang elegan terisi separuh dengan wine berwarna ruby. Jantung Cinta berdetak semakin cepat. Jangan-jangan hari ini, pikiran itu melintas di benaknya. Tiba-tiba, Reza bangkit dari kursinya. Di tangannya, entah sejak kapan, sudah ada sebuah kotak beludusu kecil berwarna hitam. Mata Cinta membelalak. Reza kemudian berlutut dengan satu kaki. Pandangan tamu-tamu lain di restoran itu serentak tertuju pada mereka. Entah dari mana, alunan biola yang merdu mulai terdengar. Reza rupanya sudah mengaturnya. Cinta. Suara Reza bergetar. Atau, setidaknya terdengar bergetar. Maukah kau menikah denganku? Kotak beludru itu terbuka. Di dalamnya, sebuah cincin berkilauan terpasang. Di bawah cahaya lampu, cincin itu tampak seperti berlian yang menyilaukan. Air mata Cinta langsung tumpah. Ia menutup mulut dengan tangannya. Tetapi isak tangisnya tak terbendung. Ini adalah momen yang telah ia tunggu selama 1,5 tahun. Akhirnya, hidupku akan berubah, pikirnya, seluruh tubuhnya gemetar. Ya, aku mau. Jawab Cinta sambil mengangguk. Suaranya serak karena tangis. Reza mengambil cincin itu dan memasangkannya di jari manis Cinta. Sentuhan logam dingin di kulitnya membuat Cinta merinding. Cincin lamaran di jariku. Ini seperti mimpi, batinnya. Tepuk tangan membahana di seluruh restoran. Para pelayan membawakan kue yang sudah disiapkan. Dan ucapan selamat datang dari segala penjuru. Reza tersenyum cerah sambil menggenggam erat tangan Cinta. Cincin ini kubeli dengan seluruh tabunganku, bisik Reza dengan suara rendah. Kata-kata itu membuat hati Cinta semakin hangat. Meskipun seorang direktur perusahaan, ia tahu kondisi ekonomi sedang sulit belakangan ini. Namun, Reza rela mengorbankan seluruh tabungannya untuknya. Cinta menggenggam tangan Reza lebih erat. Terima kasih, Mas Reza. Terima kasih banyak. Air mata Cinta terus mengalir. Ia mengira itu adalah air mata kebahagiaan. Akhirnya aku akan menikah juga. Sebagai seorang manajer HRD di sebuah perusahaan swasta,
Setiap kali topik pernikahan muncul, hatinya selalu merasa resah. Sekarang aku tidak perlu khawatir lagi. Reza menyeka air mata Cinta dengan sapu tangan. Perhatian kecil itu membuat Cinta semakin tersentuh. Aku benar-benar beruntung bertemu pria seperti ini, pikirnya. Setelah selesai makan, Cinta pamit ke toilet untuk memperbaiki riasannya yang luntur karena air mata. Reza mengangguk dan berkata akan menunggunya. Begitu Cinta menghilang, ekspresi wajah Reza berubah drastis. Tatapan hangatnya menjadi dingin, dan senyum lembutnya berubah menjadi seringai sinis. Reza cepat-cepat mengeluarkan ponsel dari sakunya, menekan nomor yang tersimpan, dan menempelkannya ke telinga. Setelah 2 kali nada sambung, telepon terhubung. Halo, Bu. Ini Reza. Suara Reza benar-benar berbeda dari saat melamar tadi. Rendah dan penuh rahasia. Dari seberang telepon, terdengar suara wanita yang tidak sabar. Gimana? Berhasil? Reza terkekeh. Tentu saja. Dia termakan sepenuhnya. Matanya melirik ke arah koridor tempat Cinta menghilang. Setelah memastikan Cinta belum kembali, ia merendahkan suaranya lagi. Dia bilang ya sambil menangis. Terharu sekali dia lihat cincinnya, tawa puas terdengar dari seberang telepon. Itu adalah Ratih Puspita, Ibu Reza. Bagus. Bagus sekali. Jadi, kapan mau adakan pertemuan keluarga? Secepatnya. Bu. Tapi, Bu. Mata Reza berkilat. Ayahnya kan katanya kerja di bagian keamanan gedung. Ya? Benar. Sudah lebih dari 20 tahun jadi satpam katanya. Kenapa memang? Reza menatap pemandangan Jakarta dari jendela. Senyum penuh perhitungan terukir di bibirnya. Pasti ada pesangon dan dana pensiunnya, kan? Kalau kita bisa dapat itu, kita bisa sedikit bernapas lega. Hening sejenak. Lalu terdengar suara kagum dari Ibu Ratih. Memang anak ibu paling pintar. Otakmu encer sekali. Membayar utang ke debt collector itu ada batasnya, Bu. Kali ini kita harus berhasil. Mata Reza bersinar dingin. Suara bergetar dan ekspresi terharu saat melamar tadi, semuanya hanyalah akting. Fakta itu terpancar jelas dari tatapannya. Cincinnya bagaimana? Jangan-jangan kamu beli yang mahal betulan? Tanya Ratih hati-hati. Ah, ibu ini ada-ada saja. Tentu tidak, cibir Reza. Itu cuma cubik zirconia. Di bawah lampu begini, tidak ada yang bisa bedakan dengan yang asli. Waktu aku bilang itu dari seluruh tabunganku, dia malah makin terharu. Reza tertawa pelan. Tawa yang penuh dengan cemoohan. Dasar perempuan naif. Gampang sekali dibodohi. Dari seberang telepon, Ratih ikut tertawa. Baiklah. Cepat atur tanggal pertemuan keluarga. Kita harus selesaikan ini sebelum para debt collector datang lagi. Baik, Bu. Aku tutup dulu. Reza mematikan teleponnya. Dan secepat kilat, ia mengubah ekspresinya kembali menjadi wajah kekasih yang hangat dan perhatian. Tepat pada saat itu, Cinta muncul dari ujung koridor. Wajahnya yang sudah dirias ulang masih dihiasi senyum bahagia. Cincin palsu di jarinya berkilauan di bawah lampu restoran. Reza tersenyum cerah dan melambaikan tangan. Maaf ya, riasanku berantakan sekali, kata Cinta sambil tersenyum malu dan kembali duduk. Hari ini aku bahagia sekali, Mas Reza. Cinta menggenggam tangan Reza. Matanya penuh dengan cinta yang tulus. Aku juga. Aku akan membuatmu bahagia seumur hidup, kata Reza sambil mencium punggung tangan Cinta. Pipi Cinta bersemu merah. Pemandangan kota Jakarta di luar jendela masih tampak indah. Namun, di tengah pemandangan yang gemerlap itu, Cinta sama sekali tidak menyadari jebakan apa yang sedang menantinya. Cincin di jarinya berkilau tertimpa cahaya. Terlihat seperti berlian asli, padahal hanyalah cubik zirconia murahan. Persis seperti cinta Reza. Terlihat indah dan mewah di luar, tetapi kosong di dalam. Malam itu, bahkan setelah pulang, Cinta tidak bisa tidur. Ia terlalu bahagia. Ia mengangkat tangannya yang bercincin ke arah langit-langit, memandanginya lama. Besok harus pamer ke teman-teman, dan cerita ke orang-orang kantor. Pikiran itu membuatnya terus tersenyum. Akhirnya hidupku berubah. Cinta bergumam sendiri sambil mengelus cincinnya di dalam selimut. Namun, ia tidak tahu bahwa hidupnya memang akan benar-benar berubah. Hanya saja,
ke arah yang sama sekali berbeda dari yang ia bayangkan. Dan di pusat perubahan itu, ada ayahnya, Baskara Adiwijaya, yang telah bekerja sebagai satpam gedung selama 20 tahun. Dengan cara yang belum bisa dibayangkan oleh Cinta, Reza, Ta, maupun orang lain. Beberapa hari setelah lamaran, pada hari Sabtu sore, Plaza Nusantara, sebuah pusat perbelanjaan mewah di jantung kota Jakarta, ramai oleh pengunjung akhir pekan. Dari lantai butik-butik desainer hingga area kuliner di lantai bawah, orang-orang dengan kantong belanja hilir mudik di eskalator. Di lantai 3 yang dipenuhi butik mewah, seorang pria berjalan perlahan menyusuri koridor. Baskara Adiwijaya, 62 tahun. Ia mengenakan seragam satpam yang sudah usang. Bagian bahunya sedikit pudar, dan kancingnya model lama. Rambutnya sudah separuh memutih, dan kerutan waktu terukir dalam di wajahnya. Siapapun akan melihatnya sebagai satpam mal biasa. Atau lebih tepatnya, ia sengaja berdandan seperti itu. Sebenarnya, pusat perbelanjaan ini adalah miliknya. Pemilik Nusantara Group, sebuah konglomerat yang menaungi Hotel Nusantara Grand dan beberapa anak perusahaan lainnya. Itulah identitas asli Baskara Adiwijaya. Namun, ia telah mempertahankan kebiasaan ini selama lebih dari 20 tahun. 1 atau 2 kali seminggu, dengan pakaian satpam sederhana, ia akan berpatroli di properti bisnisnya. Ada banyak hal yang tidak terlihat dari ruang direktur utama yang megah. Filosofinya adalah, kebenaran baru akan terlihat jika ia turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana karyawan melayani pelanggan dan apakah ada masalah dengan fasilitas. Putrinya, Cinta, mewarisi sifat ayahnya. Ia tidak pernah memberitahu siapapun bahwa ia adalah putri seorang konglomerat. Ia mencari kerja sendiri dan berhasil masuk ke tim HRD di sebuah perusahaan swasta. Setiap kali ayahnya menawarkan uang saku, ia selalu menolak. Cinta ingin mencoba hidup dengan usaha sendiri, yah. Itulah yang selalu dikatakan Cinta. Baskara bangga pada putrinya, namun juga khawatir. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang bisa memanfaatkan kepolosan putrinya. Di belakang Baskara, seorang pria yang lebih muda mengikutinya. Tirtayasa, 45 tahun, kepala staf pribadi Baskara. Ia juga mengenakan pakaian kasual biasa, terlihat seperti pria parubaya yang sedang berbelanja. Pak, apakah Bapak mau memeriksa lokasi renovasi di lantai 3? Tanya Tirta dengan suara rendah. Baskara mengangguk. Ya, mari kita lihat. Mereka berdua berjalan ke bagian dalam area butik mewah. Tas dan jam tangan yang dipajang di etalase berkilauan di bawah sorotan lampu. Para pengunjung yang lewat tidak memedulikan Baskara. Mereka hanya melewatinya. Menganggapnya satpam tua. Baskara merasa nyaman dengan itu. Di antara orang-orang yang membungkuk hormat dan memanggilnya Pak Direktur, ia tidak akan pernah bisa melihat hal-hal yang hanya terlihat saat ia menyamar seperti ini. Saat itu, mereka melewati sebuah kafe di salah satu sudut area butik. Bruk, seseorang menabrak Baskara dengan keras. Gelas kertas yang dipegangnya miring, dan kopi tumpah ke pakaian orang itu. Jeritan melengking terdengar. Baskara segera menunduk. Maaf, Bu, saya tidak melihat. Namun, orang itu sepertinya tidak peduli dengan permintaan maaf. Apa ini? Apa-apaan ini? Teriak wanita itu. Rati Puspita, 60 tahun. Ia baru saja menerima kabar dari putranya, Reza, bahwa lamarannya berhasil. Hari ini ia datang ke mall untuk mencari baju yang akan dikenakan saat pertemuan keluarga. Rati mengenakan sebuah mantel berwarna krem. Logo merek desainer terkenal tercetak jelas di atasnya. Namun, mantel itu sebenarnya bukan miliknya. Ia baru saja menyewanya dari sebuah butik persewaan barang mewah. Biaya sewanya saja lebih dari 3 juta rupiah per hari. Ia sengaja memakainya untuk uji coba sebelum hari pertemuan keluarga. Dan sekarang, mantel itu ternoda kopi. Wajah Rati memerah padam. Sebagian karena marah, tetapi di dalam hatinya, rasa takut menjalari. Jika mantel ini kotor, ia harus membayar ganti rugi. Pikirannya kosong membayangkan berapa besar biaya yang harus ia keluarkan. Namun, ketakutan itu segera berubah menjadi amarah. Amarah yang ditujukan pada pria tua kumal yang telah membuatnya celaka. Heh, apa yang kau lakukan? Ratih mencengkeram keras seragam Baskara. Orang-orang di sekitar terkejut dan berhenti melangkah. Baskara tidak melawan.
Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya sungguh minta maaf. Saya akan ganti biaya laundrynya." "Biaya laundry?" Mata Ratih melotot. "Kau tahu berapa harga mantel ini? Gaji setahunmu pun tidak akan cukup untuk membelinya." Teriak Ratih sambil menunjukkan label merek di bagian dalam mantel. Suara melengkingnya menggema di koridor mal. Wajah Tirta, yang berdiri di belakang Baskara, mengeras. Ia mengepalkan tangannya dan hendak melangkah maju. Ia ingin memberitahu wanita itu siapa yang sedang dihadapinya. Namun, Baskara mengangkat tangannya sedikit, menahan Tirta. Ia memberi isyarat dengan matanya, "Jangan ikut campur." Tirta mengertakkan gigi dan tetap di tempatnya. "PLAK." Tiba-tiba, suara tamparan yang keras terdengar. Ratih menampar pipi Baskara. Kepala Baskara tertoleh ke samping. Pipi kirinya terasa panas. Namun, ia tidak meringis atau menunjukkan kemarahan. Ia hanya perlahan menoleh kembali dan menatap Ratih. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, "Gila wanita itu, kenapa memukul satpam? Sekalipun salah, tidak seharusnya menampar orang." Ratih justru merasa puas dengan tatapan itu. Ia merasa telah menunjukkan bahwa ia bukanlah orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Baskara mengeluarkan dompet usang dari sakunya. Ia mengambil beberapa lembar uang dan dengan sopan menyodorkannya pada Ratih. "Pakai ini untuk tambahan biaya laundry. Jika kurang, silakan tinggalkan nomor kontak Anda." Suaranya tenang. Nada bicaranya tetap datar meskipun baru saja ditampar. Sikap Baskara itu justru membuat Ratih semakin jengkel. "Kenapa satpam tua ini begitu tenang saat aku semarah ini?" Rasanya seperti ia sedang diremehkan. Ratih merebut uang dari tangan Baskara. Lalu, ia melemparkannya ke lantai. Lembaran uang itu berserakan di atas lantai marmer. "Bau seperti gembel. Ambil uang ini dan enyahlah," teriak Ratih sambil menyemburkan ludah. Baskara membungkuk tanpa berkata apa-apa. Ia memunguti lembaran uang yang berserakan, satu persatu, perlahan dan tenang, tanpa terburu-buru. Tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya. Wajah Tirta memerah padam. Tangannya gemetar menahan amarah. Namun, ia tidak bisa melanggar perintah atasannya. Setelah selesai memungut uang, Baskara berdiri tegak. Matanya menatap lurus ke wajah Ratih. Hanya sekitar 3 detik. Namun dalam waktu singkat itu, Baskara merekam dengan akurat bentuk wajah, nada suara, dan ciri khas cara bicara Ratih di dalam benaknya. "Permisi," kata Baskara sambil sedikit menunduk dan berbalik. "Ya, enyahlah sana. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi," teriak Ratih dari belakang. Baskara terus berjalan tanpa menoleh. Tirta mengikutinya. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun sampai memasuki koridor khusus karyawan. Begitu pintu koridor tertutup, Tirta tidak bisa lagi menahan diri. "Pak, bagaimana Bapak bisa sabar? Kalau saja saya bicara sedikit, wanita itu pasti." Suara Tirta penuh amarah. Baskara berhenti dan menoleh pada Tirta. "Tirta." "Ya, Pak." "Ingat baik-baik wajah wanita itu. Jangan lupakan." Tirta mengangguk. "Saya tidak akan melupakannya seumur hidup." Senyum tipis tersungging di bibir Baskara. Bukan senyum yang hangat. Senyum itu dingin dan menyimpan sesuatu. Sifat asli seseorang terlihat saat mereka berhadapan dengan orang yang mereka anggap lebih lemah, kata Baskara pelan. Wanita itu hari ini menunjukkan sifat aslinya. Orang seperti itu, suatu saat pasti akan menuai apa yang ia tanam. Tirta mendengarkan dalam diam. Ketika atasannya berkata seperti ini, itu berarti sudah ada keputusan yang dibuat di dalam benaknya. Baskara kembali melangkah sambil bertanya. "Ngomong-ngomong, ku dengar cinta kita sedang dekat dengan seseorang?" "Benar, Pak," katanya seorang direktur perusahaan startup. "Nona Cinta sendiri yang memberitahu." Baskara mengangguk. Dia mengajak untuk bertemu keluarga. "Aku harus melihatnya sendiri." Hening sejenak. Tatapan Baskara menjadi lebih dalam. Cinta itu anak yang baik dan terlalu perasa. Justru karena itu, ia mudah dimanfaatkan orang jahat. Karena Nona Cinta hidup sangat sederhana, pihak sana pasti tidak tahu latar belakang keluarga Nona. "Ya, begitulah cinta." Suara Baskara sedikit melembut. Setiap kali membicarakan putrinya, ia selalu begitu. "Anak itu bisa saja hidup nyaman dengan uangku,
Tapi ia bersikeras mau mencari uang sendiri. Aku bangga, sekaligus khawatir. Baskara menghela napas. Aku harus lihat bagaimana sikap mereka saat pertemuan keluarga nanti. Apakah mereka benar-benar memikirkan kebahagiaan cinta, atau ada udang di balik batu? Mereka berdua menuju tempat parkir pribadi di belakang mal. Sebuah sedan mewah hitam sudah menunggu, sopir dengan sigap membukakan pintu. Sebelum masuk ke mobil, Baskara menatap gedung mal untuk terakhir kalinya. Di suatu tempat di lantai 3, wanita tadi mungkin masih berlagak seperti seorang sosialita, mengenakan mantel sewaan dan merasa dirinya orang hebat. Senyum dingin kembali terukir di bibir Baskara. Ia belum tahu bahwa wanita yang baru saja menampar pipinya dan melemparkan uang ke lantai adalah orang yang akan ia temui di acara pertemuan keluarga beberapa hari lagi. Bahwa ia adalah ibu dari pria yang ingin menikahi putrinya. Cinta. Namun, hari itu akan segera tiba. Dan pada hari itu, penghakiman Baskara yang senyap akan dimulai. Pintu mobil tertutup, dan sedan hitam itu meluncur tanpa suara meninggalkan mal. Sementara itu, Rati yang masih berada di area butik sedang membersihkan noda di mantelnya di depan cermin toilet. Untungnya, noda kopi tidak terlalu menyebar. Setelah digosok dengan tisu basah, noda itu hampir tidak terlihat. Dasar orang tua sialan, gumam Ratih. Menatap bayangannya di cermin, Ratih tersenyum puas. Ia tidak sabar menantikan pertemuan keluarga yang akan datang. Calon besan cuma satpam gedung, kan? Aku harus membuatnya ciut seperti hari ini dan memerasnya habis-habisan, pikirnya. Hantaran, seserahan, semua harus kuminta semaksimal mungkin. Dengan begitu, kita bisa bernapas lega. Rati bergumam sendiri di depan cermin. Ia sama sekali tidak tahu bahwa satpam tua yang baru saja ia tampar adalah ayah dari calon menantunya. Dan ia juga tidak tahu siapa sebenarnya pria itu. Benang takdir mulai terjalin. Namun, belum ada yang bisa melihat gambaran keseluruhannya. Seminggu setelah lamaran, pada suatu sore hari kerja, Cinta menerima telepon dari calon ibu mertuanya, Ratih. Ia mengajaknya bertemu untuk mengobrol berdua. Jantung Cinta berdebar. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu berdua saja dengan calon ibu mertuanya. Dengan pikiran harus memberikan kesan yang baik, ia memilih pakaian lebih teliti daripada saat akan pergi ke kantor. Ia mengenakan blas yang sopan dan rok selutut. Tempat pertemuan mereka adalah lounge sebuah hotel di Jakarta Selatan. Cinta tiba lebih dulu dan menunggu. Sinar matahari sore menembus jendela, dan alunan piano lembut mengalun. Tidak lama kemudian, Ratih muncul. Ia kembali mengenakan pakaian mewah sewaan. Di tangannya, ada sebuah amplop dokumen besar. "Selamat sore, Tante," sapa Cinta sambil bangkit dan membungkuk hormat. Ratih hanya mengangguk singkat dan duduk. Tatapannya menelusuri Cinta dari atas ke bawah dengan dingin. Seperti sedang menilai sebuah barang. "Duduk," kata Ratih sambil menunjuk kursi dengan dagunya. Cinta duduk dengan hati-hati. Hening canggung menyelimuti mereka sejenak. Ratih mengeluarkan setumpuk kertas tebal dari amplopnya. Terlihat lebih dari 10 lembar kertas HVS. "Tahu ini apa?" tanya Ratih sambil meletakkan tumpukan kertas itu di atas meja. Cinta menggelengkan kepala. "Itu." "Apa ya, Tante?" "Aturan keluarga Pratama." Sudut bibir Ratih terangkat. "Kalau mau jadi menantu di keluarga Han, kamu harus tahu aturan-aturan ini. Baca." Cinta mengambil kertas itu dengan ragu. Tulisan-tulisan yang padat langsung memenuhi pandangannya dari halaman pertama. 1. Menantu wajib bangun setiap pukul 5 pagi untuk menyiapkan sarapan mertua. 2. Kunjungan ke rumah orang tua sendiri dibatasi sebulan sekali dan harus mendapat izin dari ibu mertua terlebih dahulu. Tangan Cinta mulai gemetar. Ini bukan aturan keluarga. Ini adalah kontrak perbudakan. "Tante, ini sepertinya." Cinta mencoba bicara dengan hati-hati. Suaranya bergetar. "Sepertinya apa?" Mata Ratih menyipit. "Keluarga kami ini bukan keluarga sembarangan. Ini aturan turun-temurun 3 generasi. Tidak suka? Bukan begitu, Tante. Tapi di zaman sekarang, hal seperti ini." "Zaman sekarang?" Ratih terkekeh. "Mau zaman apapun, aturan keluarga harus ditaati. Kamu harus sadar mau masuk ke keluarga seperti apa.
Cinta kehilangan kata-kata. Reza adalah pria yang begitu perhatian dan lembut, ia tidak menyangka ibunya akan seperti ini. Rati mengangkat cangkir kopinya dan menyesap sedikit. Lalu, ia menatap Cinta tajam. Sekarang kita bicara soal hantaran. Iya, Tante, untuk menyesuaikan dengan level keluarga kami, hantaran minimal harus 5 miliar. Cinta merasa salah dengar. 5 miliar rupiah. Uang seserahan beda lagi, sekitar 1 miliar. Dan rumah untuk kalian tinggal tentu saja pihak kalian yang siapkan. Rati menghitung dengan jarinya. Oh, mobilku juga sudah harus ganti. Mobil Eropa yang bagus sekarang sekitar 1 miliar. Masukkan itu juga ke dalam hantaran. Pikiran Cinta menjadi kosong. 5 miliar. Tante, kondisi keuangan saya tidak, kata Cinta terbata-bata. Kondisi keuangan? Ayahmu kan satpam gedung? Mata Ratih berkilat. Sudah kerja lebih dari 20 tahun? Pasti pesangon dan dana pensiunnya lumayan. Dikurangi uang sewa rumah, sisa dana pensiunnya bisa dijaminkan untuk pinjam di bank. Pasti bisa. Wajah Cinta memucat. Calon ibu mertuanya sudah menghitung-hitung pesangon dan dana pensiun ayahnya. Dan ayahmu itu, saat acara pernikahan nanti, cukup diam saja di pojokan lalu pulang. Satpam tidak pantas berbaur dengan tamu-tamu keluarga kami. Ayah saya adalah ayah saya, apapun pekerjaannya. Suara Cinta bercampur isak tangis. Itu keterlaluan. Keterlaluan apanya? Cibir Ratih. Aku bicara begini demi kebaikanmu. Daripada kamu diejek orang karena pekerjaan ayahmu, kan? Ini semua demi kamu juga. Cinta tidak bisa berkata-kata lagi. Air mata mengalir di pipinya. Ia menyekanya dengan punggung tangan, tetapi air mata baru terus mengalir. Kenapa menangis? Kehidupan setelah menikah memang begitu. Aku juga dulu mengalaminya, kata Ratih dingin. Bawa kertas itu, baca baik-baik. Sebelum pertemuan keluarga, bawa kembali setelah ditandatangani. Ratih bangkit dari kursinya. Siapkan juga hantarannya segera. Jangan buat Rezaku menunggu. Ratih mengambil tasnya dan melenggang pergi tanpa menoleh sedikit pun. Cinta, yang ditinggal sendirian, menangis terseduh-seduh. Kertas-kertas aturan keluarga di atas meja basah oleh air matanya. Malam itu, Cinta menelepon Reza. Dengan suara terisak, ia menceritakan semua yang terjadi hari ini. Mas Reza, isak Cinta. Dari seberang telepon terdengar helaan napas Reza. Cinta, maaf ya. Ibuku memang orangnya seperti itu. Seperti itu? Mas, ini sudah keterlaluan. Suara Cinta meninggi. Ibuku itu dari dulu hidupnya dimanja. Maksudnya tidak begitu. Hanya cara bicaranya saja yang sedikit kasar. Suara Reza terdengar lembut. Aku harap kamu bisa memaklumi, setelah kita menikah, semua akan baik-baik saja. Aku akan jadi penengah, tapi 5 miliar, aku tidak punya uang sebanyak itu. Soal itu, nanti aku coba bicarakan baik-baik dengan ibu. Minta dikurangi sedikit, kamu jangan terlalu khawatir. Nada bicara Reza menenangkan, tetapi Cinta merasa ada yang janggal. Rasanya Reza lebih membela ibunya. Aturan keluarga itu juga aneh sekali, Mas. Apa itu benar-benar harus ditaati? Itu cuma formalitas. Tidak semuanya benar-benar dijalankan, jadi jangan terlalu dipikirkan. Formalitas kok minta ditandatangani? Suara Cinta penuh keraguan. Hening sejenak. Cinta, kamu tahu kan aku sayang sama kamu? Walaupun ibu bicaranya agak keras, aku harap kamu bisa bersabar. Semua ini demi kebaikan kita juga. Cinta menggigit bibirnya. Kata bersabar. Kata itu terasa seperti paku yang menancap di hatinya. Mas Reza tidak membelaku? Tentu saja aku di pihakmu. Siapa lagi? Tapi ibu kan juga keluargaku. Kita tidak boleh bertengkar sesama keluarga. Cinta tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menjawab singkat, baiklah. Lalu menutup telepon. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, cincin di jarinya terlihat. Hari saat ia dilamar terasa begitu membahagiakan, tetapi kini cincin itu terasa begitu berat. Wajah ayahnya terbayang. Ayah yang telah bekerja dengan jujur selama lebih dari 20 tahun. Air mata Cinta kembali mengalir.
Ia belum bisa memutuskan, apakah pernikahan ini harus dilanjutkan, atau berhenti di sini. Rasa cintanya pada Reza dan rasa takut pada calon ibu mertuanya berbenturan di dalam hatinya, malam semakin larut di luar. Cinta terus gelisah di tengah kegelapan, dan baru bisa terlelap menjelang fajar. Pada saat yang sama, di sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta, sebuah kawasan padat dengan rumah-rumah petak. Cahaya lampu jalanan redup, dan angin malam berhembus di sela-sela gang. Di ujung gang itu, ada sebuah rumah kontrakan kecil. Rumah asli Ratih Puspita. Rumah yang ia tunjukkan pada cinta berada di tempat lain, sebuah apartemen mewah di kawasan elit Jakarta. Namun itu hanyalah sewaan jangka pendek. Rumah palsu yang hanya akan dipertahankan sampai pertemuan keluarga selesai. Biaya sewanya lebih dari 30 juta sebulan, tetapi demi gengsi, ia tidak punya pilihan lain. Ratih membuka pintu kontrakannya, bau apek dan jamur menyengat hidungnya. Ruangan sempit itu penuh dengan perabotan tua. Dindingnya mengelupas di beberapa bagian, dan ada bekas rembesan air di langit-langit. Reza sedang duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ekspresi perhatian seperti di depan cinta. Wajahnya lelah dan penuh kejengkelan. "Gimana?" tanya Reza tanpa mengangkat kepala. Ratih meletakkan tasnya. "Umpannya sudah kusebar. Waktu kusebut hantaran 5 miliar, wajahnya langsung pucat. 5 miliar. Bu? Bukannya itu terlalu besar? Reza mengerutkan kening. Besar apanya? Nanti kita pura-pura kasih diskon, dapat 3 miliar saja sudah cukup. Kalau dari awal minta sedikit, kita tidak akan dapat lebih. Ratih pergi ke dapur dan mengambil segelas air. Dan waktu ku bilang ayahnya cukup diam saja di pernikahan, dia menangis, dasar naif. Cinta bilang apa? Tanya Reza. Bilang apa lagi? Pasti dia menangis sambil meneleponmu, kan? Kamu bujuk baik-baik, kan? Reza menghela napas. Sudah telepon tadi. Sudah kuatasi seadanya. Bagus. Jangan sampai lepas. Ini kesempatan terakhir kita. Suara Ratih merendah. Saat itu juga. Duk. Duk. Tiba-tiba pintu depan digedor keras. Suara yang kasar dan terburu-buru. Wajah Ratih dan Reza serentak menegang. Mereka saling berpandangan, keduanya tahu siapa yang datang. Ratih. Buka pintunya, suara pria kasar terdengar dari luar. Tangan Ratih mulai gemetar. Reza segera bangkit dari sofa. Brak. Pintu didobrak dengan kasar. Suara kunci yang rusak terdengar bersamaan dengan 3 orang pria yang masuk ke dalam ruangan. Pria di depan berusia sekitar akhir 40 kotaan. Baskoro. Seorang debt collector. Di belakangnya, 2 pria berbadan besar mengikuti. Baskoro melihat sekeliling ruangan sambil berdecak. Heh, ini rumah orang? Kandang tikus saja lebih bagus dari ini. Anu, Pak Baskoro, kata Ratih dengan suara gemetar. Baskoro menatap tajam ke arah Ratih. Tatapannya dingin dan menusuk. Bu Ratih, bulan ini tidak bisa bayar bunga lagi, kan? Itu. Ratih tergagap. Baskoro memberi isyarat dengan jarinya. Pria-pria di belakangnya mulai bergerak. Satu ke arah kulkas, satu lagi ke arah TV. Di tangan mereka ada stiker merah. Stiker Sita. Krak. 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 Stiker merah ditempelkan di kulkas, TV, dan mesin cuci. Wajah Ratih pucat pasi. Jangan. Jangan ditempel. Teriak Ratih panik. Kalau begitu bayar utangmu, kata Baskoro dingin. Pokok plus bunga. Sekarang totalnya berapa? Sudah lebih dari 5 miliar. 5 miliar? Kaki Ratih lemas. Ia langsung terduduk di lantai. Pak Baskoro, tolong seminggu lagi. Beri kami waktu seminggu lagi. Ratih memohon dengan kedua tangan disatukan. Suaranya memelas. Seminggu? Minggu lalu juga bilang begitu. Minggu sebelumnya juga. Cibir Baskoro. Kau kira aku bodoh? Kalau tidak punya uang, serahkan saja rumah ini. Reza melangkah maju. Pak Baskoro, biar saya yang bicara. Oh, Pak Direktur. Bisnisnya lancar? Baskoro tersenyum sinis. Senyum yang penuh cemoohan. Wajah Reza memerah. Panggilan Pak Direktur terasa seperti pisau yang menusuk. Sebenarnya, perusahaan Reza hanya tinggal nama. Mengaku sebagai direktur startup,
Tetapi kenyataannya perusahaannya diambang kebangkrutan. Mitra bisnis sudah tidak ada, dan gaji karyawan sudah menunggak berbulan-bulan. Ia bertahan hidup bukan dengan bisnis, melainkan dengan gali lubang tutup lubang dari utang. Sebentar lagi akan ada uang besar masuk, kata Reza. Uang besar? Dari mana? Saya akan menikah. Sebentar lagi ada pertemuan keluarga. Mata Baskoro berkilat. Menikah? Dengan siapa? Setelah pertemuan keluarga selesai, hantaran akan masuk. Minimal kami bisa dapat 5 miliar, suara Reza penuh percaya diri, namun, kepercayaan diri itu datang dari perhitungan untuk memeras uang ayah cinta. Baskoro mengusap dagunya, berpikir, benar. Beri kami waktu seminggu saja, setelah pertemuan keluarga selesai, akan langsung kami bayar. Ratih, yang masih berlutut, ikut menimpali. Ayah calon menantu saya, sudah kerja lebih dari 20 tahun. Pesangon, dana pensiun, uang sewa rumah, kalau semua dikumpulkan pasti dapat 5 miliar. Kami akan ambil semuanya. Baskoro menatap Ratih dan Reza bergantian. Benar, nih? Tentu saja. Apa saya terlihat seperti pembohong? Reza menundukkan kepala. Baskoro berpikir sejenak, lalu memberi isyarat pada anak buahnya. Heh, copot stikernya. Anak buahnya mulai mencopot stiker-stiker merah yang tadi ditempel. Wajah Ratih menunjukkan kelegaan. Tapi, Pak Direktur, Baskoro mendekati Reza. Ia mencondongkan wajahnya. Kau tahu kan apa yang terjadi kalau pertemuan keluarga itu gagal? Punggung Reza basah oleh keringat dingin. Saat itu, habislah kalian berdua, ibu dan anak. Paham? Suara Baskoro rendah dan dingin. Baik, saya paham. Reza menunduk dalam-dalam. Baskoro berbalik, seminggu. Tepat seminggu. Ia hendak keluar bersama anak buahnya, tetapi menoleh lagi. Oh, dan ayah calon menantumu itu satpam, kan? Iya, satpam gedung. Baskoro terkekeh. Mau bayar utang 8 miliar pakai dana pensiun satpam? Lucu sekali. Benar bisa? Akan kami usahakan. Mata Reza menyiratkan kekejaman. Di pertemuan keluarga nanti, kami akan buat dia benar-benar ciut nyalinya, supaya dia tidak bisa menolak saat kami minta uang. Baskoro mengangkat bahu. Ya, terserah. Lakukan saja. Ini menyangkut hidupku juga. Para debt collector pergi dan pintu ditutup. Kunci yang rusak membuat pintu tidak bisa tertutup rapat. Angin malam masuk melalui celah. Ratih masih terduduk di lantai sambil menghela napas. Hampir saja celaka. Reza menjatuhkan diri ke sofa. Ia menutupi wajahnya dengan tangan. Bu, kali ini kita harus benar-benar berhasil. Ibu tahu. Ratih perlahan bangkit. Ia menatap kulkas yang tadi hampir disita. Di pertemuan keluarga nanti, kita harus benar-benar menekan ayahnya, supaya dia ciut dan tidak berkutik saat kita bicara soal uang. Bagaimana caranya? Tanya Reza. Mata Ratih berkilat. Kita permalukan dia. Cuma satpam beraninya mau masuk ke keluarga kami. Kalau kita buat dia malu, dia pasti akan berusaha menebusnya dengan uang. Tapi apa cinta akan diam saja? Cinta itu anak naif. Dia sudah dibutakan oleh cinta pada Reza. Selama aku bisa membujuknya, semua akan beres. Reza menghela napas. Kasihan juga cinta. Kasihan? Kita yang lebih kasihan. Hidup seperti ini, apa yang mau dikasihani? Semprot Ratih. Setelah menikah, semua miliknya jadi milik kita, termasuk uangnya. Jadi jangan goyah sekarang. Reza mengangguk. Namun di matanya, tidak ada rasa kasihan pada cinta. Hanya ada perhitungan. Cahaya lampu jalanan masuk remang-remang melalui jendela kontrakan. Dinding lembab, perabotan usang, udara berbau jamur. Inilah realitas Ratih dan Reza. Bagi mereka, cinta bukanlah objek cinta. Ia adalah jalan keluar dari tumpukan utang. Ayah cinta bukanlah objek penghinaan, melainkan objek eksploitasi. Ratih menatap keluar jendela dan bergumam. Asal pertemuan keluarga selesai. Setelah itu, hidup kita akan berubah. Matanya menyala dengan api keserakahan. Beberapa hari berlalu. Cinta menanggung bebannya sendirian.
Kertas aturan keluarga dari calon ibu mertuanya ia simpan di laci terdalam, tetapi isinya terus terngiang di kepalanya. Bangun jam 5 pagi, batasan kunjungan ke orang tua. Setiap kali ia menelepon Reza, yang ia dapatkan hanyalah permintaan untuk bersabar. Cinta semakin lelah. Akhirnya, ia menemui ayahnya, ia tidak sanggup lagi menanggungnya sendiri. Baskara, seperti biasa, mengenakan pakaian sederhana di rumah. Rumahnya luas, tetapi tidak mewah, perabotan lama, interior sederhana, sulit dipercaya ini adalah rumah seorang konglomerat. Cinta duduk di sofa ruang tamu. Ia memegang teh hangat yang disodorkan ayahnya. Terdiam cukup lama. "Ada apa?" tanya Baskara pelan. Mata Cinta berkaca-kaca. Ia mencoba menahannya, tetapi tidak bisa. "Ayah." Suara Cinta bergetar. Dan seperti bendungan yang jebol, semua cerita tumpah ruah. Hantaran 5 miliar yang diminta calon ibu mertuanya, aturan keluarga yang seperti perbudakan. Cinta menceritakan semuanya sambil menangis. Mereka tahu ayah bekerja sebagai satpam. Makanya mereka meremehkan kita. Mereka bahkan sudah menghitung-hitung pesangon dan dana pensiun, ayah, isak Cinta. Baskara mendengarkan dalam diam. Tidak ada perubahan besar di raut wajahnya. Namun, tatapannya perlahan menjadi dingin. "Cinta." Baskara menggenggam tangan putrinya. "Jangan menangis. Ayah sudah dengar semuanya." "Ayah, aku harus bagaimana? Aku tidak tahu apakah harus melanjutkan pernikahan ini," kata Cinta sambil menyeka air mata. Baskara berpikir sejenak, lalu ia bertanya pelan. "Apakah pria itu, menurutmu, tulus mencintaimu?" Cinta tidak bisa menjawab. Mereka sudah berpacaran 1,5 tahun. Tetapi sekarang ia tidak yakin. Apakah Reza mencintaiku? Atau ada alasan lain? Dulu ia yakin, tetapi sekarang? Baskara mengangguk. "Baiklah. Serahkan pada ayah." "Hah?" Cinta mengangkat kepala. "Sebelum pertemuan keluarga, ada yang harus ayah cari tahu. Tidak akan terlambat untuk memutuskan setelah hasilnya keluar." Suara Baskara tenang, tetapi di dalamnya terkandung tekad yang kuat. "Maksud ayah? Kamu jangan khawatir. Jalani saja seperti biasa." Baskara mengelus kepala putrinya. "Apa kamu pikir ayah akan diam saja melihat orang-orang menyusahkanmu?" Kerutan muncul di sudut mata Baskara. Terlihat seperti senyuman, tetapi bukan senyuman yang hangat. Setelah Cinta pulang, Baskara memanggil kepala stafnya. "Tirta." Begitu Tirta tiba, Baskara langsung ke pokok permasalahan. "Cari tahu tentang orang bernama Reza Pratama." "Baik, Pak. Maksud Bapak, kekasih Nona Cinta?" "Benar. Kondisi perusahaannya, situasi keuangannya, apakah ada utang, cari tahu semuanya." Suara Baskara merendah, "Dan ibunya juga." "Ibunya? Namanya Ratih Puspita?" "Selidiki juga rekam jejaknya, bagaimana gaya hidupnya sehari-hari, di mana ia menghabiskan uang." Mata Tirta berkilat. "Apakah mungkin wanita yang di mal tempo hari, Pak?" Baskara mengangguk. "Ya, wanita yang menamparku dan melemparkan uang hari itu." "Pastikan?" Wajah Tirta mengeras. "Baik, Pak. Akan saya laporkan secepatnya." 2 hari kemudian, Tirta datang membawa map tebal. "Pak, ini hasil penyelidikannya." Baskara menerima dokumen itu dan mulai membacanya. Halaman demi halaman, ia memeriksa isinya. Reza Pratama, 35 tahun. Mengaku sebagai direktur startup, tetapi perusahaan sebenarnya diambang kebangkrutan. Sebagian besar mitra bisnis sudah putus hubungan, gaji karyawan menunggak 3 bulan. Meminjam uang dari beberapa rentenir, total utang saat ini diperkirakan lebih dari 8 miliar rupiah. Alis Baskara sedikit terangkat. Ratih Puspita, 60 tahun, tinggal di rumah kontrakan petak. Apartemen mewah di Jakarta Selatan adalah sewaan jangka pendek, dikontrak sebulan lalu. Sering menggunakan butik persewaan barang mewah dan bergaya seperti orang kaya dengan barang-barang sewaan. Baskara meletakkan dokumen itu. Ia terdiam cukup lama. Tirta bertanya hati-hati. "Pak, apa yang akan Bapak lakukan?" Baskara menatap keluar jendela. Langit senja berwarna kemerahan. Ini penipuan berkedok pernikahan,
Suara Baskara rendah dan dingin. Bagi mereka, cinta hanyalah sumber uang. Kalau begitu, apakah Bapak akan memberitahu Nona Cinta? Tidak. Baskara menggelengkan kepala. Jangan beritahu Cinta dulu. Aku akan menunjukkannya langsung saat pertemuan keluarga. Menunjukkannya langsung, senyum tersungging di bibir Baskara. Namun, senyum itu tidak hangat. Ubah lokasi pertemuan keluarga. Pindahkan ke Hotel Nusantara Grand. Mata Tirta membelalak. Hotel Nusantara Grand adalah hotel milik Baskara. Pesan Presidential Suite. Dan jangan bilang kita yang bayar. Buat seolah-olah pihak mereka yang memilih tempatnya. Baik, Pak. Tapi boleh saya tahu alasannya? Baskara bersandar di kursinya. Orang-orang itu buta oleh uang dan gengsi. Kalau kita ajak bertemu di hotel mewah, mereka pasti senang. Mereka akan merasa menang. Lalu, di tengah ilusi kemenangan itu, mereka akan menunjukkan sifat asli mereka. Di hotelku, di depan mataku. Tatapan Baskara bersinar dingin. Saat itulah aku akan membalikkan keadaan. Tirta membungkuk hormat, saya mengerti, Pak. Sementara itu, kabar bahwa lokasi pertemuan keluarga dipindahkan ke Hotel Nusantara Grand segera sampai ke telinga Reza. Reza menelepon ibunya. Bu, lokasi pertemuan keluarga diubah, kemana? Hotel Nusantara Grand. Hotel bintang 5 termewah di Jakarta, mata Ratih membelalak. Hotel Nusantara Grand? Tempat itu kan mahal sekali. Iya, pihak sana yang mengusulkannya. Sudut bibir Ratih terangkat, lihat kan? Apa ku bilang? Begitu kita tekan, mereka langsung tunduk. Iya, Bu. Cuma satpam, nyalinya ciut di hadapan kita, makanya mau menjamu kita di tempat mahal. Dia takut tidak bisa memenuhi permintaan hantaran kita. Ratih tertawa penuh kemenangan. Terus tekan mereka dengan momentum ini. Di pertemuan keluarga nanti, kita harus benar-benar membuat mereka tidak berkutik. Baik, Bu. Reza menutup telepon. Ratih berdiri di depan cermin. Ia berpikir harus menyewa baju lagi untuk pertemuan keluarga. Kali ini harus yang lebih mahal. Harus sesuai dengan level hotelnya. Aku akan buat ayah si gadis itu benar-benar minder. Ratih bergumam. Ia sama sekali tidak tahu. Hotel itu milik siapa? Dan jebakan macam apa yang sedang menunggunya. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit malam Jakarta. Baskara berdiri di ruang kerjanya, menatap keluar jendela. Cinta, sabarlah sedikit lagi, gumam Baskara pelan. Ayah akan menunjukkan wajah asli mereka untukmu. Waktu menuju pertemuan keluarga tinggal 3 hari lagi. Badai yang senyap sedang mendekat. Hari pertemuan keluarga pun tiba. Sabtu sore yang cerah. Hotel Nusantara Grand di jantung kota Jakarta, seperti biasa, memancarkan aura kemewahan. Mobil-mobil impor berjejer di depan lobi utama. Petugas valet sibuk bergerak, dan para tamu berpakaian rapi hilir mudik di lobi. Pukul 5 sore lewat sedikit, sebuah sedan hitam berhenti di depan hotel. Pintu belakang terbuka, dan Ratih serta Reza turun. Keduanya berdandan mewah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ratih mengenakan jaket tweed Chanel dengan syal Hermes melingkar di lehernya. Di tangannya, sebuah tas bermerek yang berkilau. Reza juga mengenakan setelan mahal dengan jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Tentu saja, semuanya adalah barang sewaan. Jaketnya disewa 5 juta per hari, tasnya 3 juta. Jam tangannya pun disewa 10 juta untuk seminggu. Mereka menghabiskan lebih dari 20 juta untuk hari ini saja, tetapi Ratih tidak merasa rugi. Ini investasi. Kalau bisa dapat 5 miliar dari sini, masih untung besar, pikir Ratih dalam hati. Begitu memasuki lobi hotel, sudut bibir Ratih terangkat. Lantai marmer, langit-langit tinggi, lampu gantung kristal raksasa, ia merasa penampilannya sangat cocok dengan suasana ini. Nah, begini baru pas, batinnya. Ratih berjalan dengan angkuh, dadanya membusung. Bu, kita tunggu mereka datang? Tanya Reza. Ya, kita tunggu di sini sambil lihat-lihat situasi. Mereka berdua duduk di sofa lobi. Ratih duduk menyilangkan kaki, mengamati sekeliling. Ia mencari orang-orang yang berpakaian lebih jelek darinya untuk memuaskan rasa superioritasnya. Saat itulah, sebuah taksi berhenti di depan pintu utama hotel. Perhatian orang-orang di lobi sejenak tertuju ke sana.
Pintu belakang taksi terbuka, seorang wanita muda turun lebih dulu. Itu adalah Cinta. Ia mengenakan gaun yang sopan, tetapi tidak glamor. Di belakangnya, seorang pria turun. Baskara Adiwijaya. Baskara hari ini pun mengenakan setelan usang. Garis bahunya sedikit turun dan kancingnya model lama. Sepatunya juga menunjukkan jejak waktu. Siapapun yang melihatnya akan mengira ia orang biasa, atau bahkan di bawah rata-rata. Jantung Cinta mencelos. Ia sudah meminta ayahnya untuk mengenakan pakaian yang lebih baik hari ini, namun penampilan Baskara sama seperti biasanya. "Ayah, kenapa pakai baju ini?" tanya Cinta dengan suara pelan. Baskara menatap putrinya dan tersenyum. "Tidak apa-apa. Pakaian tidak membuat seseorang menjadi siapa-siapa." Cinta tidak mengerti makna di balik kata-kata itu. Ia hanya masuk ke dalam hotel dengan perasaan cemas. Ratih, yang duduk di sofa lobi, melihat ke arah pintu dan matanya membelalak. "Apa itu? Taksi?" gumam Ratih. Dan saat ia mengenali orang-orang yang turun dari taksi, wajah Ratih menegang. Pria itu seperti pernah lihat di mana. Ratih menyipitkan mata, mengamati Baskara. Rambut separuh beruban, wajah berkerut, dan ekspresi tenang yang khas. Seketika, ingatan di mal melintas di benak Ratih, satpam tua yang menumpahkan kopi. Pria yang ia tampar dan ia lempari uang, mata Ratih terbelalak. Astaga! Ratih langsung berdiri. Apa-apaan ini? Itu kan satpam tua waktu itu. Dia calon besanku? Suara Ratih menggema di lobi. Para tamu di sekitarnya menoleh. Reza panik dan mencoba menenangkan ibunya. "Bu, kecilkan suaranya." "Tidak bisa. Reza, aku kenal orang itu. Aku lihat dia di mal. Dia itu satpam." "Satpam." Ratih menunjuk-unjuk Baskara. Cinta dan Baskara mendekati mereka. Wajah Cinta memerah padam. Campuran rasa malu dan bingung. "Selamat sore, Tante. Saya datang bersama Ayah." Cinta mencoba tersenyum dan memberi salam, namun Ratih tidak membalas salamnya. Ia menatap Baskara dari atas ke bawah, lalu membuka mulut. "Ini apa-apaan? Datang ke pertemuan keluarga dengan penampilan begini?" Suara Ratih penuh dengan penghinaan. "Datang naik taksi, bajunya seperti itu. Kalian anggap keluarga kami ini apa?" Wajah Cinta memucat. Bibirnya bergetar. "Tante, ayah saya." "Diam!" potong Ratih. "Kamu juga sama saja. Beraninya membawa ayahmu dengan dandanan seperti ini ke acara penting." Mata Cinta berkaca-kaca. "Mas Reza," panggil Cinta dengan suara gemetar. Namun, Reza memalingkan muka. Ia justru menghela napas ke arah Baskara. "Haha. Kalau begini kan jadi repot." Baskara mendengar semua itu, tidak mengubah ekspresinya sedikit pun. Ia hanya berdiri diam menatap Ratih dan Reza. "Permisi. Kami datang terburu-buru, jadi tidak sempat bersiap." Suara Baskara rendah dan tenang. "Tidak sempat bersiap? Atau memang tidak punya uang untuk beli baju bagus dengan gaji satpam?" ejek Ratih. Orang-orang di lobi mulai berbisik. Keributan di hotel mewah itu menarik perhatian. Ratih mengira tatapan-tatapan itu memihaknya. Ia percaya bahwa dirinya, yang berbalut barang mewah, lebih superior dari pria tua kumal itu. "Jangan berdiri di lobi bikin bau. Cepat kita ke ruangan." "Malu dilihat orang?" kata Ratih sambil terkekeh sinis. Setetes air mata jatuh dari mata Cinta. Ia cepat-cepat menyekanya, tetapi air mata baru terus mengalir. Baskara meletakkan tangannya di bahu putrinya. "Tidak apa-apa." Hanya satu kalimat singkat. Namun, suaranya mengandung kehangatan. Cinta menatap ayahnya. Wajah Baskara masih menunjukkan ekspresi tenang. Tidak marah, tidak minder. Justru, ekspresinya seolah-olah ia tahu segalanya. Cinta tidak mengerti arti ekspresi itu. Ia hanya mengkhawatirkan ayahnya. "Baiklah, mari kita naik." "Saya sudah pesan presidential suite," kata Reza sambil berjalan mendahului ke arah lift. Ratih mengikutinya sambil melirik tajam ke arah Baskara. "Cuma satpam masuk presidential suite. Pasti ini pertama kalinya seumur hidup," gumam Ratih sinis.
Baskara berjalan tanpa berkata apa-apa. Matanya perlahan mengamati lobi hotel. Lukisan di dinding, lampu gantung, lantai marmer. Semuanya adalah miliknya, tetapi ia tidak menunjukkannya. Pintu lift terbuka. Keempatnya masuk. Pintu tertutup dan lift mulai naik. Ratih memeriksa penampilannya di cermin lift sambil merapikan rambut. Lalu, ia melirik Baskara yang berdiri di sebelahnya. Kalau mau pertemuan keluarga ini lancar, Anda harus sadar diri, Pak Besan. Suara Ratih mengandung racun. Baskara hanya mengangguk sedikit. Ya, saya mengerti. Jawaban yang tenang. Lift tiba di lantai teratas. Pintu terbuka, memperlihatkan koridor yang luas. Di ujung koridor, sebuah pintu besar terlihat. Presidential Suite. Reza membuka pintu, di dalamnya, terhampar ruangan yang luas. Pemandangan kota Jakarta terlihat jelas dari jendela besar, dan di atas meja, peralatan makan mewah sudah tertata. Mata Ratih terbelalak, ruangan itu jauh lebih mewah dari yang ia bayangkan. Wow, tempat ini bagus juga, kata Ratih kagum sambil masuk. Baskara masuk paling akhir. Pintu pun tertutup. Pertemuan keluarga akan segera dimulai. Ratih masih dipenuhi rasa kemenangan. Reza tidak bisa menyembunyikan tatapan penuh perhitungannya. Cinta gemetar karena cemas, dan Baskara mengamati segalanya. Waktu terus berjalan, menuju sebuah akhir yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Suasana di dalam Presidential Suite begitu mewah. Lukisan mahal tergantung di dinding, dan peralatan makan perak tertata rapi di atas meja. Di balik jendela besar, senja kota Jakarta mulai memerah. Keempatnya duduk. Ratih dan Reza di satu sisi, Baskara dan Cinta di seberang. Seorang pelayan masuk dan mulai menjelaskan menu. Hidangan hari itu terdiri dari lebih dari 10 macam. Dari hidangan pembuka hingga penutup, daftar wine-nya pun tebal. Ratih melihat-lihat menu sambil mengangguk. Kita pesan set menu steak saja. Wine-nya pilih yang paling mahal. Pesan Ratih dengan gaya sok tahu. Pelayan pergi dan hidangan pertama disajikan. Hidangan pembuka yang disajikan dengan indah di atas piring kecil. Ratih mengambil makanan dengan garpunya dan memasukkannya ke mulut. Lalu, ia sengaja mengerutkan kening. Untuk hidangan pembuka, rasanya agak terlalu asin. Koki di sini kemampuannya biasa saja, ya. Itu adalah komentar sok tahu. Sebenarnya ia tidak bisa membedakan apakah makanan itu asin atau hambar. Reza mendukung ibunya. Ibu saya ini pencicip kuliner, jadi seleranya tinggi. Baskara makan dalam diam. Tanpa sepatah kata, tanpa perubahan ekspresi. Cinta tidak bisa menelan makanannya. Kejadian di lobi tadi terus berputar di kepalanya. Hinaan yang diterima ayahnya, sikap dingin Reza. Dadanya terasa sesak. Steak pun disajikan. Daging yang dipanggang sempurna disiram dengan saus mewah. Ratih memotong daging dengan pisaunya dan berkomentar lagi. Wah, steak di sini agak alot, ya? Tidak seenak yang biasa ku makan. Padahal yang biasa ia makan hanyalah daging di warung sate pinggir jalan, tetapi Ratih tidak berhenti pamer. Baskara mengunyah dagingnya perlahan sambil menatap Ratih. Tatapannya tenang, tetapi ia sedang mengamati sesuatu. Ngomong-ngomong, Pak Besan katanya kerja jadi satpam, ya? Tanya Ratih tiba-tiba. Sudut bibirnya miring. Baskara mengangguk. Ya? Sudah lama. Berarti ini pertama kalinya Anda datang ke tempat seperti ini? Ya? Pasti tidak nyaman? Kata Ratih dengan nada mengejek. Wajah Cinta memerah, ia mencoba menahan diri, tetapi matanya berkaca-kaca. Tante, tolong jangan bicara seperti itu. Diam, bentak Ratih pada Cinta. Orang tua sedang bicara jangan ikut campur. Belum jadi menantu saja sudah tidak sopan. Cinta menggigit bibirnya. Tangannya gemetar. Ratih kembali berbicara pada Baskara. Pak Besan, saya bicara terus terang saja. Orang yang bekerja sebagai satpam rasanya kurang pantas masuk ke keluarga kami. Jadi, di acara ini, Anda diam saja. Jangan sok tahu nanti malah memalukan. Baskara tetap tidak mengubah ekspresinya. Baik, jawaban yang singkat. Ratih tidak suka dengan sikap tenang itu. Ia harus lebih menekan lagi agar saat membicarakan uang, pria itu tidak akan melawan.
Reza mengangkat gelas wine-nya dan ikut bicara. Om, mau saya ceritakan sedikit tentang perusahaan saya? Baskara menatap Reza. Ya, silakan. Reza membusungkan dada dan mulai berbicara. Perusahaan kami sedang mempersiapkan ekspansi ke luar negeri. Sudah ada tawaran investasi dari Silicon Valley. Beberapa modal Ventura dari Amerika Serikat tertarik. Perkataan Reza dari awal sampai akhir adalah kebohongan. Jangankan Silicon Valley, pinjaman dari bank dalam negeri saja ditolak. Makanya belakangan ini saya sibuk sekali. Bagaimana kalau pernikahan kita buat sederhana saja, dan uangnya kita gabungkan untuk investasi bisnis? Reza perlahan mulai masuk ke inti pembicaraan. Ujung-ujungnya adalah uang. Ratih menimpali. Benar. Reza ini insting bisnisnya tajam. Kalau investasinya tepat, uangnya bisa berlipat ganda. Baskara terdiam sejenak. Lalu, ia perlahan membuka mulut. Sepertinya bisnis Anda berjalan lancar. Tentu saja, jawab Reza percaya diri. Baskara meletakkan gelas wine-nya. Tapi ada yang ingin saya tanyakan. Ya? Ekspresi Reza sedikit menegang. Saya lihat di data pendaftaran perusahaan putra Anda, belakangan ini sedang dalam proses likuidasi. Seketika, udara di dalam ruangan membeku. Wajah Reza menjadi putih. Mata Ratih membelalak. Apa katamu? Itu. Reza tergagap. Baskara melanjutkan dengan tenang. Sepertinya sebagian besar mitra bisnis juga sudah putus hubungan. Investasi dari Silicon Valley itu, dari perusahaan mana ya? Itu. Kata-kata Reza mulai tidak jelas. Dan katanya gaji karyawan sudah menunggak 3 bulan. Apa benar bisnisnya lancar? Suara Baskara masih tenang. Namun, setiap pertanyaannya setajam pisau. Wajah Ratih memerah padam. Tunggu sebentar. Ratih menggebrak meja. Apa yang Anda lakukan? Anda menyelidiki kami? Baskara menatap Ratih. Bukan menyelidiki. Tapi sebelum melepas putri saya, bukankah saya harus tahu calonnya orang seperti apa? Mata Ratih menyala. Hah? Cuma satpam beraninya menyelidiki keluarga kami? Ratih langsung berdiri dari kursinya. Siapa Anda? Siapa Anda beraninya menyelidiki kami? Suara Ratih menggema di dalam ruangan. Reza juga tampak panik. Serangan tak terduga itu membuat pikirannya kosong. Om, sepertinya ada salah paham. Reza mencoba menengahi, tetapi suaranya tidak bertenaga. Baskara menatap lurus ke arah Reza. Salah paham? Jadi informasi saya salah? Perusahaan Anda berjalan normal? Reza tidak bisa menjawab. Mulutnya hanya komat-kamit. Berapa utang Anda di rentenir? Tanya Baskara. Wajah Reza pucat pasi. Tangannya mulai gemetar. Cinta menatap keduanya bergantian. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ayah, apa maksud ayah? Utang? Tanya Cinta dengan suara gemetar. Baskara menatap putrinya. Ada rasa kasihan di matanya. Cinta, ada banyak hal yang tidak mereka ceritakan padamu. Ratih meraih gelas air di atas meja. Tangannya gemetar hebat. Diam. Cuma satpam. Jangan banyak omong. Wajah Ratih menegang. Campuran antara amarah dan ketakutan, rencananya berantakan. Jika terus begini, semuanya bisa hancur. Reza mencoba menenangkan ibunya. Bu, tenang dulu, tenang. Bagaimana bisa tenang dalam situasi seperti ini? Ratih membentak putranya. Suasana di dalam ruangan menjadi tegang. Cinta bingung dengan apa yang terjadi. Pikirannya kacau. Reza berkeringat dingin dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Ratih mulai kehilangan akal karena amarah. Hanya Baskara yang tetap tenang. Ia duduk diam mengamati situasi. Seperti ketenangan sebelum badai. Badai yang sesungguhnya belum dimulai. Baskara perlahan membuka mulut. Sepertinya masih banyak yang ingin Anda sampaikan? Kata-kata itu membuat mata Ratih berkilat. Ya, masih? Lihat saja. Jangan pikir ini akan berakhir di sini. Ratih mengertakkan gigi. Perang yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Udara di dalam ruangan terasa sangat tegang. Ratih berdiri dengan amarah, Reza membeku dengan keringat dingin. Cinta menatap keduanya bergantian, masih belum memahami apa yang terjadi, hanya Baskara yang tetap tenang, duduk di kursinya, menyelidiki. Ratih menggebrak meja dengan telapak tangannya,
Cuma satpam beraninya menyelidiki keluarga kami? Siapa kamu? Suara Ratih melengking tajam. Baskara perlahan membuka mulut. Kalau Anda menyebutnya penyelidikan, saya juga punya sesuatu yang sudah saya siapkan. Apa? Mata Ratih melotot. Baskara mengeluarkan sebuah remote kecil dari sakunya dan menekan sebuah tombol. Di salah satu sisi dinding ruangan, sebuah layar proyektor mulai turun. Wajah Ratih dan Reza menunjukkan kebingungan. Apa ini? Gagap Reza. Layar menyala. Sebuah video mulai diputar. Video pertama. Sebuah ruangan gelap muncul di layar. Itu adalah sebuah tempat judi ilegal. Di dalamnya, seorang pria sedang memegang kartu. Itu Reza. Dalam video itu, Reza tampak cemas saat mendorong tumpukan chip. Di sebelahnya, pria-pria berwajah seram berdiri. Pak Direktur, kalau kalah lagi, bagaimana? Tanya seseorang dalam video. Putaran berikutnya pasti menang. Pinjami aku sedikit lagi. Suara Reza terdengar dari speaker. Ruangan menjadi hening. Wajah Reza pucat pasi. Ini, Reza tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Cinta menatap layar. Matanya membelalak. Mas Reza, ini apa? Kamu berjudi? Suara Cinta bergetar. Reza tidak menjawab. Mulutnya hanya terbuka tanpa suara. Baskara menekan remote lagi. Video kedua diputar. Kali ini adalah rekaman suara. Pak Baskoro, tolong seminggu lagi. Beri kami waktu seminggu lagi. Itu suara Ratih. Nada suaranya memelas. Seminggu? Minggu lalu juga bilang begitu. Asal pertemuan keluarga selesai, pasti kami bayar. Saya akan peras calon menantu saya. Ayahnya punya pesangon dan dana pensiun. Semuanya akan saya ambil. Wajah Ratih menjadi biru. Kakinya terasa lemas. Dari mana kau dapat ini? Gagap Ratih. Air mata mengalir di pipi Cinta. Ia menutup mulutnya. Tante bicara seperti itu? Tante menganggap saya sumber uang? Titi suara Cinta pecah. Ratih menggelengkan kepala. Tidak. Ini salah paham. Waktu itu situasinya. Baskara menekan tombol ketiga. Video baru muncul di layar. Kali ini adalah rekaman CCTV di sebuah pusat perbelanjaan. Di dalam video, Ratih menabrak seorang pria. Kopi tumpah. Lalu, Ratih menampar pipi pria itu. Pelaka, suaranya terdengar jelas. Kau tahu berapa harga mantel ini? Lebih mahal dari gajimu setahun, teriak Ratih dalam video. Lalu ia melemparkan uang yang diberikan pria itu ke lantai. Bau seperti gembel, ambil uang ini dan enyahlah. Dalam video, pria itu membungkuk dan memunguti uang. Wajah pria itu diperbesar. Itu adalah Baskara. Ruangan membeku sepenuhnya. Mata Ratih membelalak, mulutnya bergetar hebat. Orang itu, Ratih menatap Baskara. Reza juga melihat video itu. Wajahnya pucat. Bu, ini apa? Reza menatap ibunya. Ratih menggeleng. Ibu tidak tahu. Ibu tidak tahu kalau dia itu calon besan. Cinta perlahan bangkit dari kursinya. Wajahnya basah oleh air mata. Tetapi tatapannya telah berubah menjadi dingin. Cinta. Panggil Reza. Cinta menatap lurus ke arah Reza. Mas Reza, ada yang mau Mas katakan padaku? Reza membuka dan menutup mulutnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Cinta menatap Ratih. Tante, ada yang mau Tante katakan padaku? Ratih juga tidak menjawab. Wajahnya menegang. Cinta melangkah maju satu langkah. Katanya keluarga terpandang? Punya aturan keluarga turun-temurun 3 generasi? Suara Cinta bergetar. Tetapi setiap katanya penuh penekanan. Inikah wujud asli keluarga terpandang itu? Cinta menunjuk ke layar. Berjudi, berutang pada rentenir, berencana memeras calon menantu, menampar dan melemparkan uang pada ayahku. Air mata baru mengalir di pipi Cinta. Inikah keluarga yang akan aku masuki? Reza berkata dengan panik. Cinta, ini salah paham. Aku bisa jelaskan. Ada alasannya. Alasan? Alasan apa? Cinta menatap Reza. Bukan karena Mas mencintaiku, tapi karena Mas butuh uangku. Kan? Bukan. Aku benar-benar. Lalu kenapa tidak bilang? Potong Cinta.
Kenapa tidak bilang perusahaanmu bangkrut, punya utang? Kenapa tidak bilang padaku? Kalau cinta, bukankah seharusnya jujur? Reza tidak bisa menjawab. Cinta menggelengkan kepala. Bukan tidak bisa bilang, tapi tidak mau bilang. Takut aku akan lari, kan? Suara Cinta pecah. Dari awal, aku bukan cinta, tapi sumber uang. Rati ikut campur. Tapi Reza benar-benar menyukaimu. Bukan hanya karena uang. Cinta menatap Ratih. Tatapannya dingin. Tante. Lalu perbuatan tante pada ayah saya, menampar dan melemparkan uang di mal, itu kan karena aku tidak tahu kalau dia calon besan. Kalau tidak tahu tidak apa-apa. Boleh memperlakukan orang seperti itu? Kalau satpam? Boleh dipukul? Ratih terdiam. Cinta menatap ayahnya. Baskara masih duduk dengan tenang. Tatapannya pada putrinya penuh kehangatan. Ayah. Cinta mendekati ayahnya. Maafkan Cinta, Yah. Cinta salah menilai orang. Air mata Cinta tumpah ruah. Baskara menggenggam tangan putrinya. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kamu sudah tahu. Suara Baskara hangat. Cinta menoleh pada Reza dan Ratih. Pernikahan ini saya batalkan. Suara Cinta bergetar, tetapi tegas. Reza berteriak panik. Cinta, tunggu. Pikirkan lagi, tidak ada yang perlu dipikirkan lagi. Cinta melepaskan cincin dari jarinya. Cincin yang ia terima saat lamaran. Ini saya kembalikan. Cinta meletakkan cincin itu di atas meja. Cincin itu beradu dengan meja, menimbulkan suara kecil. Suara yang terdengar hampa di dalam ruangan. Wajah Ratih menegang, campuran amarah dan keputusasaan. Semuanya hancur? Rencana yang disusun dengan susah payah? Gengsi yang dibungkus dengan kebohongan? Hancur berkeping-keping dalam sekejap. Baskara bangkit dari kursinya. Sekarang, mari kita mulai pembicaraan yang sesungguhnya. Suara Baskara menggema di dalam ruangan. Ratih dan Reza menatap Baskara. Rasa takut mulai menjalari mata mereka. Ini belum berakhir. Puncak cerita yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Begitu Baskara bangkit, wajah Ratih memerah padam. Amarahnya meledak. Urat-urat di dahinya menonjol, matanya melotot seakan mau keluar. Tunggu, teriak Ratih. Apa-apaan ini? Mengancam kami dengan rekaman curian? Ratih mendorong piring di atas meja. Piring keramik mahal itu jatuh ke lantai dengan suara pecah yang nyaring, sisa makanan berceceran di karpet, tapi Ratih tidak peduli. Panggil manajer sekarang juga. Ratih berteriak sekuat tenaga, suaranya serak seperti mau robek. Beraninya merekam tamu secara diam-diam. Hotel macam apa ini? Aku akan lapor ke manajer. Ratih memegang pinggiran meja dengan kedua tangannya. Sepertinya ia mau membalikkan meja itu. Gelas anggur dan piring di atasnya bergetar. Reza buru-buru menahan ibunya. Bu, tenang. Bu, tenang. Bagaimana bisa tenang dalam situasi seperti ini? Ratih menepis tangan putranya dengan kasar. Satpam tua ini merekam kita diam-diam untuk mengancam kita. Apa ini masuk akal? Suara Ratih terdengar sampai keluar ruangan. Beberapa staf hotel yang lewat di koridor sampai berhenti, bertanya-tanya apa yang terjadi. Baskara hanya berdiri diam. Ekspresinya tenang, sekeras apapun Ratih berteriak, ia tidak bergeming sedikit pun. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang sudah ia duga. Cinta berdiri di samping ayahnya, mengamati situasi dengan cemas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat itu juga, tok, tok, terdengar suara ketukan pintu. 3 kali ketukan, jeda sejenak, lalu pintu terbuka. Beberapa pria berjas hitam masuk berbaris. Yang paling depan adalah seorang pria berusia awal 50 kontaan. Rambutnya yang mulai beruban disisir rapi, posturnya tegap. Di belakangnya, 2 orang petugas keamanan berbadan tegap dan beberapa orang pria dan wanita berjas yang membawa map mengikuti. Ratih melihat orang-orang yang masuk dan matanya berbinar. Manajer, ya? Bagus kau datang. Ratih melangkah cepat ke arah mereka. Ia menunjuk Baskara dan berteriak, orang itu merekam tamu secara diam-diam, beraninya melakukan perekaman ilegal di kamar hotel. Urus dia, suara Ratih penuh kemenangan.
Ia berpikir satpam tua itu akhirnya akan diusir. Namun, orang-orang yang masuk itu tidak memedulikannya. Mereka melewati Ratih dan berhenti di depan Baskara. Lalu, serentak mereka membungkuk dalam-dalam. Membungkuk 90 derajat, sebuah penghormatan yang sangat sopan. "Selamat sore, Pak Direktur Utama. Ada yang bisa kami bantu?" kata pria yang paling depan. Ia adalah General Manager Hotel. Seketika, udara di dalam ruangan membeku total. Mulut Ratih ternganga. Jari telunjuknya berhenti di udara. Matanya membelalak, bibirnya bergetar hebat. "Apa? Di Direktur Utama?" gagap Ratih. Reza juga membeku. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Baskara mengangguk pelan. "Terima kasih sudah datang." "Tunggu sebentar." Suara Baskara masih tenang. Namun, nada bicaranya mengandung bobot yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Itu adalah nada bicara seseorang yang terbiasa memberi perintah, seseorang yang telah memimpin organisasi selama bertahun-tahun. Ratih menatap Baskara dengan ekspresi tidak percaya. "Kakau, Direktur Utama? Direktur Utama apa?" Baskara menatap Ratih. Tatapannya bukan lagi tatapan orang yang sedang bersabar. "Pemilik hotel ini." Baskara perlahan membuka kancing jaket usangnya. 1, 2. Lalu ia melepaskan jaket itu dan menyampirkannya di sandaran kursi. Di balik jaket itu, ia mengenakan kemeja yang rapi. Bukan kemeja kusut atau usang. Itu adalah kemeja yang terbuat dari bahan mahal, disetrika dengan sempurna. Kancing mansetnya berkilau lembut. Ekspresi Baskara berubah. Bukan lagi ekspresi tenang dan sederhana seperti tadi. Itu adalah tatapan dingin dan tajam seorang pemimpin yang telah membangun bisnis raksasa selama puluhan tahun. Direktur Utama Nusantara Group, Baskara Adiwijaya. Itulah wajah aslinya. Kaki Ratih gemetar. Ia harus berpegangan pada meja untuk bisa tetap berdiri. Pikirannya kosong. "Kalau begitu, di mal waktu itu?" tanya Ratih dengan suara gemetar. Baskara mengangguk. "Mal itu juga milik saya. Plaza Nusantara." Wajah Ratih menjadi biru. Napasnya terasa sesak. Pria yang ia tampar dan ia lempari uang di mal ternyata bukan satpam, melainkan pemilik mal itu sendiri. Semua perbuatannya ia lakukan di properti milik pria itu. Reza terhuyung mundur. Punggungnya menabrak dinding. "Ini tidak mungkin." Suara Reza bergetar lemah. Baskara menatap Reza. "Mungkin atau tidak penting. Karena ini adalah kenyataan." Baskara melangkah maju satu langkah. Langkah itu membuat Reza tersentak. Katanya direktur startup, dapat tawaran investasi dari Silicon Valley? Reza menunduk. Ia tidak bisa menjawab. Semuanya bohong. Dari awal sampai akhir, suara Baskara rendah dan dingin. "Kau mendekati putriku karena mengincarnya sebagai sumber uang, kan? Berniat menipunya dengan kedok pernikahan." Lutut Reza lemas. Ia nyaris tidak bisa berdiri. Baskara mengalihkan pandangannya pada Ratih. "Dan Anda?" Tatapan Baskara menjadi semakin dingin. "Anda menuntut hantaran 5 miliar dari putri saya. Anda meminta ayahnya untuk diam saja di acara pernikahan. Katanya satpam tidak pantas karena merusak citra keluarga." Bibir Ratih bergetar, tetapi tidak ada suara yang keluar. "Apa Anda pikir satpam itu boleh diremehkan? Apa Anda pikir orang yang datang naik taksi itu boleh tidak dianggap manusia?" Suara Baskara terdengar berat di dalam ruangan. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh pakaian atau mobilnya. Nilai seseorang ditentukan oleh cara hidupnya. Ratih terhuyung mundur. Ia hampir tersandung kursi dan jatuh. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau Anda Direktur Utama." "Kalau tidak tahu, tidak apa-apa," tanya Baskara. "Kalau dia benar-benar satpam, apa boleh ditampar? Boleh dilempari uang dan dihina?" Ratih tidak bisa menjawab. Tidak ada yang bisa ia katakan. Baskara menoleh pada General Manager. "Orang-orang ini, pakaian, tas, dan jam tangan yang mereka kenakan hari ini, semuanya barang sewaan, kan?" "Benar, Pak. Sudah kami konfirmasi. Jaket Chanel, syal Hermes, tas, hingga jam tangan Rolex, semuanya disewa dari butik persewaan barang mewah," jawab General Manager dengan lugas.
Wajah Ratih terasa panas, seolah seluruh tubuhnya terbakar. Barang-barang yang ia kenakan dengan bangga, ternyata semuanya adalah barang sewaan. Dan fakta itu kini terungkap di depan semua orang. Mengenakan pakaian sewaan untuk merendahkan orang lain. Membawa tas sewaan untuk menjaga gengsi, kata Baskara pelan. Orang-orang yang bahkan tidak tahu apa arti gengsi yang sesungguhnya. Mata Ratih berkaca-kaca, entah karena marah, malu, atau takut. Mungkin semuanya. Baskara menatap mereka berdua lagi. Kalian mencoba melakukan penipuan terhadap putri saya. Di hotel saya, suara Baskara menjadi lebih rendah. Apa kalian pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Tiba-tiba Reza berlutut. Terdengar suara gedebuk. Bapak Direktur, saya salah, mohon maafkan saya. Reza membenturkan kepalanya ke lantai, ia bersujud memohon ampun. Saya hilaf, tolong maafkan saya sekali ini saja. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Ratih juga terduduk lemas. Kakinya benar-benar tidak bertenaga. Pakaian mewahnya menyentuh lantai, tapi apa pedulinya sekarang? Baskara menatap dua orang yang bersujud di lantai itu. Ekspresinya dingin. Bukan kasihan, bukan marah, hanya tatapan datar. Cinta berdiri di samping ayahnya, menyaksikan pemandangan itu. Orang-orang yang beberapa saat lalu meremehkannya dan menghina ayahnya, kini bersujud di lantai memohon ampun. Hati Cinta terasa campur aduk. Ada rasa lega, sekaligus hampa. Melihat orang yang ia kira ia cintai hancur seperti ini bukanlah hal yang menyenangkan. Baskara menggenggam tangan putrinya. Cinta. Iya. Ayah, ayo kita pergi. Tidak ada lagi yang perlu dilihat. Baskara menuntun tangan Cinta menuju pintu. Reza mengangkat kepalanya. Cinta, tolong. Mohon Reza. Suaranya serak. Tetapi Cinta tidak menoleh. Ia menggenggam erat tangan ayahnya dan terus berjalan. Di depan pintu, Baskara berhenti sejenak. Ia menoleh pada General Manager dan berkata, pihak butik persewaan akan datang untuk mengambil barang-barang yang mereka kenakan. Tolong bantu arahkan. Baik, Pak. Dan tagihan pertemuan keluarga hari ini, kirimkan pada mereka, kata Baskara tenang. Wajah Ratih kembali menegang. Tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak dalam posisi untuk protes. Baskara dan Cinta membuka pintu dan keluar. Pintu pun tertutup. Di dalam ruangan, hanya tersisa Ratih, Reza, dan para staf hotel. Para staf menatap dua orang yang terduduk di lantai itu dengan ekspresi datar. Ratih menatap kosong ke depan, habislah kita. Gumam Ratih. Suaranya tidak bertenaga. Semuanya hancur. Semuanya telah runtuh. Rencana memeras 5 miliar, gengsi yang dibangun dengan kepalsuan, semuanya menjadi sia-sia. Dan di hadapan mereka, sebuah tagihan yang jauh lebih besar menanti. Setelah Baskara dan Cinta pergi, keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Ratih dan Reza masih terduduk lemas di lantai. Para staf hotel menatap mereka dengan dingin. General Manager memeriksa jam tangannya dan berkata, sebentar lagi pihak butik persewaan akan datang. Mohon tunggu sebentar. Ratih mengangkat kepala. Matanya kosong. Butik persewaan? Apa maksudmu? Belum selesai ia bicara, pintu ruangan terbuka kasar. Dua orang wanita muda masuk dengan tergesa-gesa. Mereka membawa gantungan baju besar, tas, dan kotak. Mereka adalah staf dari butik persewaan barang mewah. Dengan Ibu Ratih Puspita, tanya staf yang di depan tanpa basa-basi. Ratih mengangguk bingung. Waktu sewa Anda sudah lewat 2 jam. Ada biaya keterlambatan, kata staf itu dengan nada kaku, dan jaket ini ada noda. Ini noda Wine. Ya? Staf itu menunjuk lengan jaket Chanel yang dikenakan Ratih. Rupanya saat mengamuk tadi, Wine sempat terciprat. Kalau rusak, harus ganti rugi. Harga asli jaket ini 80 juta, biaya ganti ruginya 30 juta. Wajah Ratih pucat pasi, 30 juta, iya? Ibu sudah setuju di kontrak, kan? Ada klausul ganti rugi jika barang rusak. Kata staf itu dingin. Sekarang, semua yang ibu kenakan harus dikembalikan. Jaket, shawl, dan tasnya. Di sini, gagap Ratih. Iya, di sini. Kami juga sibuk, ada pelanggan lain yang menunggu.
Staf itu mengulurkan tangannya. Wajah Ratih memerah padam. Ia harus melepaskan pakaiannya di depan para staf hotel. Barang-barang mewah yang ia kenakan dengan bangga. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan jaketnya, membuka syalnya, meletakkan tasnya. Para staf dengan cekatan mengemasi barang-barang itu. Jam tangannya juga, kata staf lain pada Reza. Reza dengan wajah kaku melepaskan jam tangan Rolexnya dan menyerahkannya. Tangannya bergetar. Total biaya keterlambatan dan ganti rugi 42 juta. Tagihannya akan kami kirimkan ke nomor Anda, kata staf itu dengan nada bisnis, lalu pergi meninggalkan ruangan. Ratih kini hanya mengenakan blus biasa yang ia pakai dari rumah. Tanpa kilau barang mewah, ia hanya terlihat seperti seorang wanita tua yang malang. General Manager mengeluarkan sebuah dokumen. Ini tagihan untuk pertemuan keluarga. Biaya sewa presidential suite, set menu, wine, dan pelayanan, totalnya 28 juta. Pandangan Ratih menjadi gelap. Biaya sewa, ganti rugi, dan biaya hotel, totalnya sudah lebih dari 70 juta. Dan ada juga biaya kerusakan properti, tambah general manager, untuk piring yang pecah dan biaya pembersihan karpet. 5 juta. Ratih terhuyung. Reza buru-buru menopang ibunya. Silakan pergi. Anda tidak punya alasan lagi untuk berada di sini, kata General Manager dengan dingin. 2 orang petugas keamanan berdiri di samping Ratih dan Reza. Suasananya lebih mirip pengawalan paksa daripada pengawalan hormat. Keduanya berjalan keluar ruangan dengan kepala tertunduk. Melewati koridor, naik lift, dan turun ke lobi. Lobi yang ramai oleh lalu lalang tamu. Tempat yang sama di mana beberapa jam lalu mereka masuk dengan angkuh berbalut barang mewah. Kini, mereka keluar dengan penampilan menyedihkan, seolah diusir. Saat melangkah keluar dari pintu utama hotel, Ratih berhenti. Sebuah mobil van hitam terparkir di depan hotel. Dan di samping mobil itu, berdiri wajah yang tidak asing. Baskoro, si debt collector. Baskoro berdiri dengan tangan bersedekap, menatap mereka. Sudut bibirnya terangkat sinis. Wah, Bu Ratih, Pak Direktur. Sapa Baskoro perlahan mendekat. Kaki Ratih gemetar. Wajah Reza juga pucat pasi. Pertemuan keluarganya gimana? Lancar? Tanya Baskoro dengan nada mengejek. Ratih hanya bisa menggetarkan bibir tanpa suara. Lihat dari mukanya sih, kayaknya gagal, ya? Baskoro berdecak. Yah, sudah kuduga. Makanya aku tunggu di sini. Baskoro melangkah lebih dekat. Ratih mundur ketakutan. Aku kasih waktu seminggu, kan? Katanya mau bayar pakai uang menantu. Kan? Suara Baskoro merendah, tapi menantunya hilang. Jadi janjinya gimana? Pak Baskoro, tolong beri waktu sedikit lagi. Agak-agak Reza, waktu sudah cukup kuberikan. Baskoro menjentikkan jarinya. Dari dalam van, 2 pria berbadan besar turun. Ayo, ikut kami. Kita ngobrol sebentar. Baskoro menunjuk mobilnya. Ratih dan Reza tidak bisa melawan. Mereka digiring oleh para debt collector masuk ke dalam van. Pintu ditutup, dan mobil melaju. Pemandangan hotel perlahan menjauh, lampu-lampu gemerlapnya semakin mengecil. Ratih menatap keluar jendela mobil dan bergumam, kenapa bisa jadi begini? Tidak ada yang menjawab. Sementara itu, Baskara dan Cinta sudah tiba di rumah. Cinta duduk di sofa, terdiam cukup lama. Kejadian hari ini terus berputar di kepalanya. Rasa kaget karena dikhianati oleh orang yang ia percaya, dan rasa hampa setelah menyaksikan langsung sifat asli mereka yang menjijikkan, semuanya bercampur aduk. Baskara menyodorkan secangkir teh hangat. Minumlah, tenangkan dirimu. Cinta menerima cangkir teh itu. Tangannya sedikit bergetar. Ayah. Ya. Cinta menatap ayahnya. Apa aku terlihat bodoh? Aku hidup sederhana menyembunyikan identitas ayah, tapi orang yang katanya mencintaiku ternyata palsu. Baskara duduk di sebelahnya. Tentu tidak bodoh. Kamu hanya tulus ingin mencintai. Mata Cinta berkaca-kaca. Justru karena aku hidup sederhana, mereka jadi menganggapku sasaran empuk, kan? Baskara mengelus kepala putrinya. Bukan. Cara hidupmu tidak salah. Mereka yang jahat. Suara Baskara lembut. Kamu ingin dicintai sebagai Cinta Kirana, bukan sebagai putri konglomerat, kan? Apa yang salah dengan itu?
Air mata Cinta mengalir di pipinya. Ayah, maafkan Cinta. Cinta salah menilai orang. Membuat ayah dihina seperti itu, Baskara menggeleng. Tidak perlu minta maaf. Ayah malah berterima kasih. Terima kasih? Tanya Cinta sambil menyeka air mata. Ya, berkat ini, kita bisa melihat sifat asli mereka dengan jelas. Syukurlah kita tahu sebelum kamu menikah. Baskara menggenggam tangan putrinya, dan ayah jadi tahu satu hal lagi. Apa itu? Betapa hebatnya putri ayah ini. Baskara tersenyum kecil. Bukan hal mudah untuk hidup mandiri tanpa mengandalkan uang ayah. Bekerja biasa seperti orang lain. Ayah bangga padamu. Cinta menatap ayahnya. Kalaupun ayah benar-benar seorang satpam, ayah tetap ayah terbaik di dunia. Itu tidak akan berubah. Sudut mata Baskara menjadi basah. Terima kasih Cinta. Beberapa hari kemudian, atas perintah Baskara, tim hukum perusahaannya bergerak. Surat gugatan terhadap Reza dan Ratih disiapkan. Penipuan berkedok pernikahan, pencemaran nama baik, dan penganiayaan. Rekaman CCTV mal dan rekaman suara menjadi barang bukti. Kasus ini juga diberitakan oleh media. Sebuah artikel dengan judul Upaya Penipuan Berkedok Pernikahan muncul. Tentu saja, nama Baskara dan Cinta tidak disebutkan. Hanya nama Reza dan Ratih yang menjadi buah bibir. Perusahaan Reza akhirnya bangkrut total. Dikejar-kejar oleh debt collector, keduanya akhirnya mengajukan pilot. Akhir dari gengsi yang dibangun di atas kepalsuan begitu menyedihkan. 1 tahun berlalu. Cinta mendapat promosi di kantornya. Ia menjadi supervisor tim HRD. Ia tetap hidup dengan usahanya sendiri, tanpa bergantung pada uang ayahnya. Rekan-rekan kerjanya masih tidak tahu siapa ayah Cinta sebenarnya. Cinta merasa nyaman dengan itu. Suatu hari di musim semi, Cinta makan malam bersama ayahnya setelah pulang kerja. Di sebuah rumah makan sederhana. Makanan yang simpel namun hangat tersaji di atas meja. Bagaimana kabarmu? Pekerjaan lancar? Tanya Baskara. Baik, ya. Sibuk tapi menyenangkan. Cinta tersenyum. Soal kejadian dulu. Tanya Baskara hati-hati. Cinta berpikir sejenak. Kadang masih teringat. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Cinta meletakkan sumpitnya. Rasa sakit waktu itu justru menjadi pelajaran. Aku jadi lebih bisa melihat sifat orang. Baskara mengangguk. Baguslah. Itulah yang namanya kedewasaan. Ayah. Cinta menatap ayahnya. Terima kasih. Karena sudah melindungiku waktu itu. Dan karena sudah menghargai keinginanku untuk hidup sederhana. Baskara tersenyum lebar. Karena ayah adalah ayahmu. Dan kamu, mau hidup sederhana atau tidak, akan selalu menjadi putri kebanggaan ayah. Angin musim semi berhembus dari luar jendela. Kelopak bunga berguguran. Cinta tersenyum sambil berpikir bahwa nilai sejati tidak terlihat dari penampilan. Bahwa karakter seseorang adalah kekayaan yang sesungguhnya. Dan betapa berharganya keluarga yang selalu ada di sisinya. Kini ia tahu pasti bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang jauh, melainkan ada di dekatnya. Bagaimana menurut Anda kisah hari ini? Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika Anda menyukai video ini, mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih.